wabarakatuh, sahabat Mido. Hari ini akan kita tayangkan yang namanya program Bauta Disiko. Namun kali ini berbeda, kita tidak akan bicara masalah keimigrasian, tapi kita akan membahas mengenai kehidupan mahasiswa kita yang ada di luar negeri. Kebetulan hari ini kita dapat tamu dari mahasiswa kita, pegawai imigrasi yang saat ini sedang bersekolah di Taiwan. Nah, untuk sebagaimana kehidupan mereka di sana, kita saksikan di Bauta Disiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semua, Pak Rian, Pak Doni? Alhamdulillah. Lagi apa nih kegiatan? Hari ini belum ada kegiatan. Kegiatan belajar mengajar nggak setiap hari ada, tapi kegiatan yang lainnya ada, kayak misalkan mungkin olahraga atau kegiatan sosial lainnya lah ya. Oke, kita mulai dari Pak Doni ya. Pak Doni ini saya kenal lama ya, lama sekali Pak Doni. Sampai kalau tidak salah Pak Doni ini sempat mengajukan beberapa kali ya kalau tidak salah ya untuk pengajuan beasiswa ya. Siap. Bisa perkenalkan dulu nggak namanya siapa? Doni? Oh, siap. Mungkin yang lain pengen tahu. Iya. Perkenalkan, nama saya Doni Indra. Saya pendidikan khusus keimigrasian angkatan kedua. Kebetulan Pak Kasus ini satu angkatan sama saya. Saya sebelumnya bertugas di Cilacap sebagai Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian. Tahun 2019 saya berangkat ke Taiwan untuk mengambil S2. Dan sampai saat ini saya masih belajar di Central College University di Taoyuan, Taiwan, selama 2 tahun, yang rencananya akan selesai tahun depan sekitar bulan Juni. Kalau Pak Rian? Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rian Raga Pratama. Saya lulusan Akademi Imigrasi Angkatan ke-14. Saya di sini sama dengan Pak Doni, mengambil kampus di Central College University, jurusannya Foreign Affairs. Ini tahun pertama kami, menjalani tahun kedua, semester 3. Insya Allah tahun depan bulan Juni ya. Siap. Insya Allah lulus, mudah-mudahan. Amin. Amin. Pak Rian dan Pak Doni ini kok bisa nyangsang di sana? Ini kenapa nih? Awal mulanya ceritakan tertarik. Pak Doni dulu deh. Oke. Kalau saya tertarik dengan Taiwan ini pertama bahasa ya, lebih pertama ke bahasa. Kedua, kebetulan juga istri juga lulusan dari sini. Terus pada saat itu tidak terlalu banyak yang tertarik untuk mengambil beasiswa di Taiwan. Jadi saya merasa pada saat itu kenapa tidak, kalau misalkan ke Australia, Inggris, memang ya lumayan juga, tapi sudah banyak yang mengambil ke sana dan yang dipelajari juga bahasa Inggris. Dan kalau misalkan ada di sini di Taiwan yang pelajarin, selain ada ilmu yang bisa kita pelajari di sini, kita juga bisa belajar bahasa dari, kita juga bisa belajar kultur yang ada di Cina atau Taiwan,
yang itu notabene jelas berbeda dengan kultur-kultur di Eropa maupun di Australia. Begitu, Pak. Kalau Pak Rian? Sebelum saya S2 di sini, kebetulan saya pernah kursus bahasa Cina di Taiwan juga, beasiswa kursus juga selama 6 bulan, waktu tahun 2017 sampai 2018. Dan setelah itu melihat, oh ternyata ada beasiswa juga di sini, dan katanya yang pernah kursus di Taiwan itu dapat nilai plus rekomendasi. Jadi ya udah sekalian saya apply juga tahun 2019 ke Central Police University. Udah bergabung tengah-tengah kita nih, Pak Ishak ya. Halo Pak Ishak. Selamat pagi. Aduh, Pak Ishak, ini yang paling muda kayaknya Pak Ishak deh. Iya. Betul nggak sih? Saya junior abang-abang yang tadi telah selesai berbicara. Oh gitu. Pak Ishak, saya mau tanya, kok bisa nyangkut sih Pak Ishak nih di Taiwan ini, apa tertariknya, kenapa nih beasiswanya? Pertama, awalnya sih tertarik dengan bahasa. Karena bahasanya sendiri adalah bahasa, pengantarnya adalah bahasa Mandarin. Pada saat itu, saya sama dengan Bang Rian, awalnya adalah mengikuti beasiswa dari Huayu Enrichment Program, Huayu Enrichment Scholarship dari Ministry of Education Taiwan. Nah, setelah itu sebenarnya saya harus kembali. Saya harus kembali untuk kemudian menunggu pendaftaran Central Police University di tahun berikutnya, di tahun 2021. Akan tetapi setelah saya baca circumstances yang ada, kemudian didukung oleh senior-senior, akhirnya saya mencoba untuk apply di tahun ini, di 2020. Sehingga dari selesainya Huayu Enrichment Scholarship di bulan Agustus 2020, 1 minggu setelahnya, beasiswa saya berlanjut di Central Police University di Taiwan. Berarti cuma Pak Ishak aja yang tidak punya latar belakang. Artinya kalau Pak Doni tadi sempat, ya mungkin karena ada keluarga yang pernah berkuliah di sana, kemudian Pak Rian juga pernah kos di sana ya. Jadi kalau Pak Ishak ini ngambil program apa nih? Huayu Enrichment Program, sama seperti Bang Rian. Kalau saya tapi bedanya adalah dari awal mula adanya Huayu Enrichment Program, seluruh peserta HES yang ingin mendaftarkan diri untuk melanjutkan S2-nya ke Central Police University Taiwan itu harus kembali minimal 6 bulan. Tetapi saya nggak ada jeda, langsung lanjut ke Central Police University. Nah, Special case ini. Special case. COVID-19 case. Jadi selama kuliah di sana kira-kira apa hambatannya? Pak Rian dulu deh. Di sini hambatannya, kalau awal-awal mungkin cuaca ya, mungkin kita harus menyesuaikan dulu cuaca di sini, karena kalau di sini kalau dingin banget, kalau panas banget. Sekarang lagi musim panas, kebetulan jadi gerah. Itu di awal sih cuaca. Kedua, makanan agak awal-awal agak susah di asrama, kan kita makannya di kantin kan, nggak ada makanan Indonesia, jadi kadang-kadang kalau awal-awal itu belum terbiasa lidahnya, itu kita bawa saus, bawa merica sendiri. Dari kampung, dari Indonesia biasa. Bawa. Kan di sini ada toko Indo di sini. Oh, ada toko Indonesia, oke. Okay. Iya, jadi kita kadang-kadang kalau kantin bawa saus. Jadi itu aja, awal-awal harus terbiasa dulu di environment-nya di sini, karena kita belum menyesuaikan kadang-kadang. Pak Doni? Kalau saya pertama kali itu datang ke sini, kendalanya pertama pasti bahasa. Karena
kebetulan saya berbeda dengan Pak Rian dan Pak Ishak ini, yang sebelumnya sudah 6 bulan belajar bahasa di sini. Kalau saya itu tembak langsung dari Indonesia. Jadi dari Indonesia langsung ke sini, modal sedikit bahasa Inggris, sedikit bahasa Mandarin, ya harus komunikasi dengan orang-orang di sini yang notabene orang-orang Taiwan itu sebetulnya cerdas, tapi mereka jarang ada yang mau belajar bahasa Inggris, jarang ada yang bisa berbahasa Inggris pula. Jadi mau nggak mau kita harus ngikutin mereka kan. Nah, itu proses yang luar biasa menurut saya, karena kita harus berbicara sama mereka dengan keterbatasan kita, kadang-kadang pakai bahasa Tarsan, gitu. Tapi Itu berapa lama Pak Doni untuk bahasa ini, Pak Doni, untuk menyesuaikan? kalau untuk menyesuaikan sebenarnya tergantung kitanya ya. Selamanya kita mau berinteraksi dengan orang-orang di sini, terus mau membuka diri kita, kemudian bergaul dengan orang-orang di sini, saya pikir cepat untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sini. Yang kedua itu sama seperti Pak Rian tadi, makanan. Karena ya kita tahu di sini Muslim itu tidak banyak. Jadi kebetulan kami semua di sini kami Muslim semua dan kita tidak makan babi. Nah di sini kebanyakan makanannya masih banyak mengandung babi. Jadi kita harus pilih-pilih. Kadang kita nanya dulu ke orangnya apakah makanan ini mengandung babi atau tidak. Jadi repotnya di situ aja. Kadang-kadang kita ngelihat, wah ada somai nih, kayak di Indonesia biasa langsung kita makan gitu kan. Kalau di sini kita harus hati-hati. Banyak jauhnya. Iya, makanya Kalau buat itu ya. bahaya gitu. Bahaya ya. Iya. Kalau cuaca di sini 4 musim. Sama untuk musim dinginnya itu Oktober, November, sekitar November, Desember, Januari. Nah, memang tidak turun salju, tapi dinginnya juga luar biasa. Dan di beberapa gunung di sini turun salju. Nah, untuk saat ini itu lagi sedang musim panas. Dan panasnya jauh lebih panas daripada Indonesia. Jadi panas, dingin, panas, ya seperti itulah ya Iya. cuacanya ya. Iya. Kalau Pak Ishak saya yakin nggak ada hambatan untuk itulah. Oh, Pak Ishak. Soalnya kok Udah biasa di luar negeri. udah biasa di luar negeri kayaknya. Nggak biasa itu. Beda kayaknya, hambatannya bahasa udah kedua kayaknya. udah beda dia. Dia hambatannya cuma satu, makanannya kurang katanya. Hambatannya satu, Bang, nggak bisa pulang. Pak Ishak gimana? Gimana kehidupan di sana kira-kira nih lagi di masa pandemi seperti ini? Selalu yang bisa saya sampaikan ke senior-senior di sini, karena kebetulan kan juga di sini ada satu representatif. Kita nggak bisa ngomong itu adalah embassy, itu adalah hubungan dagang dan hubungan ekonomi yang menjadi salah satu koneksi, salah satu hubungan yang kita bangun dengan Taiwan. Nah, di sana kita juga ada satu departemen, satu bidang yang dibawahi langsung oleh bidang imigrasi. Ketika kita melihat kondisi dan apa yang terjadi sekarang yang mengglobal ini, saya merasa bersyukur bahwa saya berada di salah satu negara yang ketika kita berbicara tentang COVID-19, sejak bulan Juni kemarin sudah tidak ada lagi kasus tambahan. Semuanya ketika kasus tambahan itu ada, berarti itu kasus adalah imported case dari luar. Jadi di sini alhamdulillah social distancing sebenarnya sudah tidak ada sebenarnya, tapi untuk pemakaian masker terus menjaga jarak secara individu masih dilaksanakan. Utamanya di transportasi umum itu masih dilaksanakan penggunaan masker sendiri. Akan tetapi untuk pengetatan seperti yang saya dengar di Indonesia sudah tidak terlalu ketat. Dan kalau ketika kita bicara apakah di sini susah dapat masker, apakah di sini susah dapat
disinfektan. Sekarang sangat gampang. Sudah sekitar bulan Juli itu masker sudah dijual bebas kembali ke apotek-apotek yang ada di sekitar kota Taipei ataupun kota Taoyuan ya, tempat kami sekarang tinggal. Sebagai contoh kemarin ketika saya kan baru masuk asrama ini belum 1 minggu. Besok hari ketujuh saya. Nah, itu saya coba beli masker, ternyata di apotek dekat rumah itu sudah menjual, dan itu dengan apa ya namanya besar, jumlah yang sangat besar mereka jual bebas tanpa membatasi. Kalau dari harganya? Harganya sama. Jadi harganya di sini dikontrol. Di semua apotek sama. Di semua apotek sama. Oke. Terus kemana Pak Rian, gimana di asrama? Apakah tetap ada social distancing atau seperti apa? Di asrama kita tetap menggunakan masker ketika mengunjungi kantin. Kita wajib menggunakan masker. Jadi kalau ke kantin kalau nggak pakai masker ya pakai masker lagi. Sama dengan ada tempat-tempatnya itu udah ada jarak-jaraknya. Nggak kayak seperti biasa. Sebelumnya itu kita bisa ramean gitu. Kalau sekarang dibatasin satu meja paling 2 kursi atau 3 kursi, dan ada tulisan di situ warning jangan berbicara ketika makan. Itu aja pastikan. Tanda silang ya? Tanda Iya. silang. Peringatan lah tanda silang ya. Jadi, Kalau kalau- Pak Doni gimana Pak Doni? Apa yang dirasakan selama pandemi di sana? Taiwan ini kalau bisa dibilang sebenarnya relatif jauh lebih aman dari negara-negara lain di dunia ya. Kenapa? Pertama, mereka ini belajar dari pengalaman SARS. Jadi pada saat SARS itu Taiwan mengalami kasus yang luar biasa dan krisis ekonomi yang luar biasa akibat dari pandemik tersebut. Nah, mereka belajar dari kasus tersebut bagaimana menangani SARS. Pada saat COVID-19 sekitar bulan Desember itu mulai muncul di Cina, Januari mereka sudah menutup border mereka terhadap Cina, Hong Kong, dan Macau. Nah, tindakan itu merupakan tindakan yang sangat tepat menurut pemerintah Taiwan. Karena dengan begitu mereka bisa membatasi jumlah orang yang masuk ke negara Taiwan. Dan pada saat itu juga mereka memiliki pengawasan di perbatasan itu untuk bagi setiap orang yang masuk ke Taiwan wajib melakukan karantina selama 14 hari. Di Taiwan sendiri mereka punya satu satgas yang namanya CDC, CDC, Crisis apa? Command Center. Command Center ya. Nah, dari situ awalnya waktu pertama mereka itu men-tracing. Nah, hal ini yang tidak terjadi di negara-negara lain. Orang Taiwan itu begitu ada orang asing masuk ke negara mereka, itu di-trace sama mereka. Kamu pernah kemana saja, sudah ngapain saja, dan mereka melokalisir tempat tersebut dan menyerukan kepada orang-orang di seluruh Taiwan untuk menghindari tempat-tempat tersebut. Dan aplikasi yang mereka buat itu bisa diakses di mana aja. Di HP bisa, di internet bisa. Nah, terkait sama masker, sejak awal pemerintah Taiwan itu sudah mengambil alih oleh pemerintah supaya harga masker tidak naik, tidak ada peningkatan masker, dan masyarakat bisa membeli masker dengan aman. Pertama yang dilakukan adalah membuat aplikasi supaya orang-orang bisa membeli masker dengan aman.
Jadi tadinya tuh ada aplikasi buat beli masker. Tapi karena semakin kesini bahkan sekarang itu sudah bisa dibilang semenjak bulan Juni atau Mei itu sudah tidak ada lagi kasus positif di Taiwan. Jadi semua orang sekarang sudah diberikan kebebasan untuk membeli masker. Ini zero ya? Zero. Wow. Tidak ada kasus lagi positif. Kalaupun ada kasus positif kemarin itu sempat ada satu itu dari orang Thailand yang baru datang ke Taiwan, pekerja. Berarti mereka masih open ya atau semi? Mereka masih open. Open. Hanya mereka punya prosedur yang sangat ketat. Kayak misalkan sebelum masuk ke sini harus bawa hasil swab test yang berlaku selama 3 hari. Kemudian begitu masuk ke Taiwan mereka akan dikarantina selama 14 hari, karantina mandiri. Kalau mereka punya kalau kita bilang kita di Indonesia, kalau di sini ARC, Alien Resident Card, nah itu mereka boleh mengkarantina mandiri di rumah mereka, karena mereka kan rata-rata kalau punya ARC ini berarti punya tempat tinggal di Taiwan. Tapi kalau mereka belum punya, mereka akan dikarantina di hotel. Nah, hotel ini yang ditentukan sama DC tadi. Pemerintah Taiwan tadi yang menentukan, dan itu dibayar oleh si pemohon sendiri, si orang ini yang bersangkutan dibayar. Dan itu tidak murah. Berarti ketat ya, pengaturan di sana sangat cukup ketat ya? Iya, sangat ketat, dan mereka juga tidak mau sampai kebobolan lagi. Karena ya seperti saya bilang tadi, waktu zaman SARS itu Taiwan hancur luar biasa. Baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi sosial, itu luar biasa. Mereka menyampaikan ini ke kami juga, karena kita menanyakan kepada orang-orang di sini, kenapa kok Taiwan bisa sampai sebegitu gesit sigapnya menangani COVID-19 ini. Mereka bilang kami punya pengalaman SARS. Itu memberikan pengalaman yang luar biasa buat kami. Ya mudah-mudahan itu juga bisa dilakukan di Indonesia lah. Semoga pemerintah Indonesia juga ke depannya semakin lebih sigap dan memiliki arah seperti kemana COVID ini akan dilakukan. Baik, terima kasih. Kemudian nih balik lagi nih ke tema ya beasiswa di sana ya, mendapatkan beasiswa di negeri orang ya. Gimana Pak Rian, keluarga Pak Rian? Mendukung? Kebetulan istri di sini, ikut di sini. Oh ikut, boleh ikut sana? Iya, boleh. Kebetulan istri juga ada saudara di orang Taiwan, bude dia orang Taiwan, jadi kalau ada apa-apa dia bisa main. Dan itu juga dia kerja di ini honorer di KDI. Oh gitu. Sudah berapa lama tidak balik? Sejak 1 tahun belum pulang juga. Tiket kemarin cancel semua. Tapi lebih baik nggak pulang sih. Kalau pulang balik laginya ribet. Karantinanya mahal. Sampai 20 juta biaya hotelnya. Walah. Iya. Oh gitu ya. Jadi Iya. berarti dari bulan apa tuh? Maret. Dari bulan enggak. Agustus kemarin. Agustus kemarin. Kami datang tahun kemarin Agustus. Tahun lebih. Tahun. Udah Kalau lupa. Pak Doni, gimana Pak Doni? Kalau saya sih keluarga alhamdulillah mendukung ya dengan segala macam kerinduan. Terus ya betul ada anak juga, kadang-kadang tiap malam telepon nanya kapan selesai, kadang-kadang ya kangen aja ya. Memang itu tantangan terbesar buat yang sudah berkeluarga ya. Saya yakin Pak Ishak, Pak Rian juga pasti ngalamin hal yang sama. Kalau misalkan kalau Pak Rian mungkin rindu kampung halaman, keluarga banyak di sana kan. Kalau Pak Ishak istri di sana sama kayak saya juga, istri di sana, anak di sana. Anak masih kecil ya, kalau tidak tahu anak masih kecil kan? Masih kecil.
masih 3 tahunan, 3 tahun sama 1 tahun. Ya, tapi ini yang kami lakukan di sini, Pak Isa, Pak Rian, saya, ini juga untuk keluarga, supaya kita bisa memberikan motivasi buat keluarga dan teman-teman di imigrasi lainnya, bahwa menuntut ilmu bukan cuma di Indonesia, tapi juga bisa ke negeri Cina. Sabda Rasulullah. Kalau Pak Ishak, Oh, iya. saya yakin kalau Pak Ishak aja nggak ada yang kangen deh kayaknya. Nggak ada yang Iya. kangen. Banyak banget itu yang kangen. Jadi nggak alot pembicaraannya, Bang. Untuk Kalau Pak Ishak meminta kayak izin. yakin kangen Apalagi nggak deh? dengan orang tua bilang, oh ya udah nggak apa-apa, lanjut aja ke sana. Karena udah sejak dari umur 17 tahun sudah lebih jauh dari sekarang. Jadi apa namanya, orang tua sudah terbiasa kalau saya jauh. Jadi dari umur 17 tahun SMA saya berasrama. Terus kemudian orang tua ditugaskan di tempat yang jauh juga. Jadi untuk berjarak seperti ini sudah biasa. Mungkin yang masih culture shock istri. Oke. Tapi sekarang istri juga lagi proses pendidikan di salah satu di BRI ikut Officer Development Program. Jadi DP ya. ada kegiatan lain yang bisa meng-divide rasa kangen. Baiklah kalau begitu. Masih panjang pengen ngobrol panjang lebar mengenai tema menuntut ilmu di luar sana, tapi ya waktu juga yang membatasi. Jadi ini program namanya Mauta di Siko. Mauta di Siko itu kita off air. Hari ini kita off air. Jadi kita nanti mungkin tayangnya di YouTube. Kita tayangin di YouTube. Biasanya itu tayang di Instagram, tapi kita tayangkan di YouTube dulu. Temanya sih biasanya itu mengenai seputar keimigrasian. Tapi kali ini ada SDM unggul kita yang ada di luar, mengapa tidak kita undang untuk berbicara. Ya mudah-mudahan menjadi motivasi buat generasi-generasi yang ada di bawah kita, terutama di dalam imigrasi atau di luar imigrasi. Demikian Pak Doni, Pak Rian, Pak Ishak. Cukup senang hari ini dapat bicara dan mendengar kabar dari Bapak-Bapak sekalian di luar sana. Dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat.